Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizal Sukmanagara. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang filter image di Adobe Photoshop. Ini merupakan pertemuan ke-9 ya setelah UTS. Pertemuan 9 ini kita masih melakukan perkuliahan secara online. Jadi pada pertemuan ke-9 ini kita akan belajar untuk menggunakan filter pada gambar. Juga nanti kalian bisa menggabungkan beberapa filter untuk membuat background dan memperindah gambar. Nanti akan saya jelaskan penjelasan singkat tentang filter dan macam-macamnya. Oke, pertama ini, ini contoh akhirnya. Nanti kita akan membuat background baru dari gambar yang sudah ada dengan memanfaatkan fitur filter. Ini foto awalnya. Selanjutnya ini foto yang keduanya. Kita menggabungkan dua foto ini. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi kita bikin background gambar baru. Oke, selanjutnya kita buka Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Kalian juga bisa menggunakan Adobe Photoshop CC 2018 jika kalian ada, atau kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop terbaru atau juga Photoshop yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada banyak perubahan yang signifikan pada Adobe yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Oke, pertama kita bikin new file ya. File, new. Nah, di sini saya menggunakan file ukuran 1366 dikali 768 pixel, 72 ppi. Ini kita ganti nama dokumennya menjadi belajar filter. Oke, create. Oke, ini filenya ya. Selanjutnya kita akan memindahkan gambar yang sudah saya siapkan, gambar 1 dan 2 ke file Photoshop tadi. Kita drag saja. Oke, ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Oke, ini saya hide saja. Kita bermain di sini dulu aja. Ini gambar yang pertama ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang filter. Kita akan menggunakan filter. Ini menunya ya, menu filter. Nah, di sini ada banyak sekali filter. Nanti saya coba satu-satu. Yang pertama itu filter gallery. Nah, filter gallery ini adalah filter yang sudah disediakan oleh Adobe Photoshop. Adobe Photoshop mulai dari CS6 kalau nggak salah, sampai bahkan yang sebelumnya juga sudah ada filter galeri ini. Ini jadi kayak bawaan aslinya ya, kayak presetnya gitu dari Photoshop. Di filter galeri ini ada banyak sekali filter yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan plastic wrap atau brush stroke. Di sini bisa kalian klik, ada banyak sekali filter-filter di sini. Ini filter-filter dasar ya yang ada di Adobe Photoshop. Jadi filter udah klasik gitulah, yang dari dulu ada filter-filternya. Tapi kadang filter-filter yang ini juga masih kalian butuhkan, terkadang ya masih kalian butuhkan. Di sini kalian ada banyak sekali ya. Ini kalian bisa mulai dari ada artistic, brush stroke, ada distort misalnya yang glass kayak kaca gitu, atau Asian Ripple ini. Atau misalkan kalian pengen filter yang sketch, nah ini yang sketch, ini yang kapur misalnya. Atau kalian juga bisa menggunakan yang graphic pen misalkan, atau plaster. Ini untuk sketch. Selanjutnya juga ada filter stylus. Nah, untuk stylus itu ada yang glowing edge, jadi dia itu edge tepiannya itu glowing gitu, lebih kayak filter neon gitu ya. Selanjutnya ada tekstur. Kalian bisa menambahkan filter tekstur di sini, misalkan yang filter tekstur yang patchwork. Nah, di sini juga ada properties untuk setiap filternya ya. Ini misalkan untuk patchwork kalian bisa mengganti square size-nya, bisa lebih besar, lebih kecil, atau reliefnya kayak ketebalan ketajamannya ya. Jadi bisa lebih tembul atau enggak kayak gitu. Di setiap filter juga dia terdapat properties-propertiesnya yang bisa kalian kombinasikan.
Misalkan ini saya kombinasikan, atau yang lain juga, ini misalkan yang stained glass, bisa kayak gitu. Oke aja. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Ini di sini saya undo saja ya. Oke, selanjutnya yang adaptive wide angle ini itu biasanya agak sulit diaplikasikan. Sekarang kita coba yang kamera raw filter. Nah, diklik. Kamera raw filter ini sangat berguna sekali bagi kalian para fotografer ya di sini ya. Jadi biasanya kamera raw itu ada di setiap kamera digital gitu. Tapi selain di kamera digital, kalian juga bisa mengeditnya di Adobe Photoshop. Sini banyak sekali pilihannya ya. Misalkan di sini kalian pengen ada efek gradasi dikit-dikit untuk efek di atasnya ya. Ini gradasi, oke. Udah graduated filter itu, nanti kalian coba di setting lagi. Di sini banyak pilihannya, ada exposure, ada temperatur, misalkan ada highlight, ada juga white, atau ada juga pokoknya banyak lah di sini. Kalian bisa mengkombinasikannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya di sini juga ada yang brush. Kalau kalian pengen sistemnya yang di brush efeknya. Misalkan ini saya brush dulu ya. Sini juga dari brush bisa kalian edit lagi, misalnya tintnya atau misalkan temperaturnya juga gitu ya. Biar agak kekuningan misalkan, atau clarity-nya mungkin bisa kalian edit. Nah, di sini banyak ya tools-toolsnya. Oke, saja kita coba. Nah, hasilnya seperti itu. Itu penggunaan untuk filter kamera raw filter. Kayak gitu. Di sini saya di undo aja ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang filter dari lens correction. Ini tuh filter lens correction itu biasanya koreksi untuk foto yang kalian ambil di kamera. Kamera itu kan banyak, termasuk dengan action cam juga. Misalkan di ini di GoPro misalkan, atau di Nikon. Nah, ini di Nikon. Jadi misalkan bawaannya itu kalian pengen disettingnya seperti apa. Misalnya ini GoPro. Nah, GoPro itu kan biasanya lebih cembung. Menggunakan setting ini dibuat lebih cekung gitu. Itu untuk lens correction. Selanjutnya Liquify. Nah, sekarang kita buka di Liquify. Liquify itu biasanya gunanya itu untuk mengedit-edit, biasanya kalau kalian di foto-foto dibikin lebih kecil, misalnya wajahnya dibikin lebih tirus, tangannya dibikin lebih kecil. Nah, itu filter Liquify biasa di sana. Ini sekarang saya coba mengecilkan si menaranya ya. Ini dipercepat aja ya, nanti kalian bisa lebih rapi, lebih lama pengertiannya bisa lebih rapi. Ini kira-kira kayak gini aja ya. Oke, ini undo aja dikit. Nah, kira-kira misalnya diperkecil si menaranya. Kalian bisa menggunakan dari filter Liquify di sana ya. Ini oke. Nah, jadi bisa kayak gini istilahnya. Saya undo aja lagi. Sekarang kita coba filter yang lain. Filter 3D. Filter 3D itu agak sulit diaplikasikan di sini ya. Jadi efeknya itu ada minus sekali. Jadi nanti saya coba yang lain aja. Selanjutnya yang blur. Yang blur tentu saja ini yang blur yang standar blur ya. Average blur, blur more, Gaussian, motion, radial, shape, blur, smart blur. Di sini saya mencoba Gaussian blur. Ini blur yang standar yang sudah ada di aplikasinya ya. Kalian bisa pilih banyak, silahkan kalian coba saja untuk yang filter blur. Nah, yang menarik itu adalah yang filter yang blur gallery. Ini untuk efek lebih lanjut dari filter blur. Di sini ada pilihannya field blur, iris blur, field shift blur, patch blur, atau maupun spin blur. Nah, di sini saya akan coba yang tilt blur. Jadi misalkan blurnya itu segaris ya. Ini bisa untuk cityscape, kalian bisa menggunakan efek ini untuk memberikan efek kayak apa ya, kayak miniatur gitu si kotak-kotaknya karena ngeblur. Ini yang tilt blur ya, bisa disetting tingkat blurnya segimana. Untuk tilt blur juga jadi bisa menggunakan dua titik.
tilt blurnya ya, saya yang bawah dan atas kayak gitu. Oke aja. Nah, ini untuk filter yang filter blur ya. Saya undo aja. Blur galeri tadi sudah. Yang fit blur. Sekarang kita coba yang distort. Yang distort itu kita coba yang di sini juga distort itu banyak ya. Displace, pinch, polar coordinate, ripple, shear, spares, wear, wave, and zigzag. Sini filter untuk zigzag. Saya coba yang wave aja ya. Tuh, misalkan kayak gini. Jadi kayak ada gelombang gitu ya. Nah, ini yang filter yang distort. Selanjutnya kita coba filter yang noise. Nah, yang noise itu sebentar distort dulu. Iya, yang noise itu ada edit noise, di speckle, dust and scratch. Nanti kita pakai yang itu, median, reduce noise. Ini kita skip aja, nanti kita belajar yang noise ya. Untuk yang tugas selanjutnya. Untuk pixelate itu kalian ada yang color halftone. Nah, ini misalkan max radiusnya 40. Nah, color halftone itu intinya kalian bikin kayak bulat-bulat itu untuk the halftone gitu ya, double tones gitu. Ada halftone-nya. Nah, kita coba yang 20%. Nah, kayak gini. Ini bisa kalian kasih efek, misalkan ini normal ke multiply. Nah, color halftone itu ya bisa buat efek-efek juga ya, kayak efek yang dua warna gitu. Ini saya hapus, ini saya normalkan lagi, ini kembalikan ke bawah. Oke, ini di hide aja. Oke, sekarang kita ke filter crystallize, face segment, message, mosaic. Ini sama aja ya, intinya pengen pakai efek-efek gitu ya. Kita coba yang mosaic. Nah, yang mosaic itu bisa kita gunakan untuk efek yang apa ya, yang ya mosaic pixel gitu ya. Kalau kita mau ngedit menggunakan efek pixel gitu, kita menggunakan mosaic. Oke, nah jadi kayak gini hasilnya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Selanjutnya itu pixelate kayaknya cukup ya. Kita coba yang render. Nah, yang render ini sebenarnya dia ada banyak ya. Ini untuk cloud, biasanya yang render itu ketika kita gunakan itu misalnya kalau tadi render yang cloud jadi bentuk rendering bentuk awan kayak gitu ya biasanya. Ini itu kayaknya itunya belum di itu ya. Ya intinya kayak gitulah. Nanti kita coba untuk edit untuk render yang cloud ya. Biasanya berpengaruh terhadap gambar yang selanjutnya. Sekarang kita coba yang filter sama juga yang di Fence Cloud itu. Nanti kalian dicoba aja yang gambar itu mempengaruhi terhadap gambar yang bawahnya. Selanjutnya kita coba yang ini aja deh, lens flare. Nah, lens flare itu berguna untuk menambahkan flare kayak cahaya apa ya, sinar gitu, menambahkan sinar gitu. Di sini kalian bisa pilih lensnya, kalian bisa pilih lokasi dari kayak sinarnya, jadi nanti efeknya kayak bersinar gitu. Nah, ini itu efek yang lens flare. Ini biasa berguna juga untuk penggunaan selanjutnya. Selanjutnya kita menggunakan lighting effect. Nah, lighting effect ini gunanya itu untuk memberikan efek cahaya, jadi menyorot cahaya ya. Kita okekan saja. Nah, kira-kira kayak gini hasil untuk lighting effect. Selanjutnya kita coba yang stylus, bisa kita coba yang oil paint. Nah, ini misalkan stylus itu ya stylus di sana juga kalian bisa browsing ya. Ini yang cat minyak, kita coba oil painting kayak gini. Kalian bisa memanfaatkan filter yang stylus juga. Saya undo lagi. Misalkan selanjutnya video other atau high pass kita coba. Nah, high pass ini biasanya digunakan untuk memperbesar si ukuran foto menggunakan filter. Setelah diedit, ukurannya diperbesar menggunakan filter high pass. Nah, kira-kira kayak gitu aja. Sekarang kita akan belajar untuk mengedit si gambar ini supaya jadi gambar baru. Nanti kita jadi background baru ya. Pertama-tama saya pakai filter
masuk ke noise, add dust and scratch. Oke. Nah, jadi saya pengen ada si efeknya itu agak ini ya, agak buram gitu kayak cat air gitu ya. Jadi saya gunakan dust and scratch. Radiusnya silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Oke, ini thresholdnya 0 aja. Oke, nah ini filter yang pertama kita gunakan. Ini saya bawa ke bawah aja. Yang kedua, ini kita pakai layer style. Saya ganti pakai color dodge. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi menggabungkan dua ini ya, dua gambar ya. Selanjutnya kita akan bikin layer baru dan kita akan isi dengan gradasi supaya tone colorsnya lebih bagus. Saya pengen memodifikasi tone colorsnya. Ini saya bikin diamond gradient. Yang pertama kita warnanya adalah ungu. Yang kedua warna hitam aja cukup. Nah, kita pilih gradasinya yang itu ya, yang udah disetting tadi warnanya. Tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, lepaskan. Nah, ini menarik ya. Selanjutnya kita layer stylenya ganti menjadi, kalian bisa pilih banyak sebenarnya ya. Bisa pilih satu-satu, normal, di soft, darken. Biasanya saya menggunakan soft light, tapi ini tergantung selera kalian ya. Kalian pengen colornya, tone colornya jadi gimana gitu. Ini untuk screen, color dodge. Sini dia biar ada keungu-unguan gitu. Makanya saya tadi bikin gradasi dulu dari ungu ke hitam. Ini kalian bisa pilih banyak sekali. Saya pilih soft light aja. Nah, soft light kira-kira seperti ini. Ini sebelum, ini sesudah pakai filter soft light. Nah, kira-kira backgroundnya itu kayak gini. Oke, nah ini kita berhasil bikin background baru menggunakan gambar-gambar yang baru. Di sini silakan kalian bisa pilih lagi sesuai dengan keinginan kalian ya. Kalau kalian pengen yang lain. Nah, kayak gitu. Sini kalian pakai distort zigzag. Kita coba ingin modifikasi dari si gambarnya tadi ya, di zigzag. Nah, biar agak menggoyang-goyang gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Di sini kita telah selesai membuat background baru menggunakan si foto-foto yang sudah ada, menggunakan tools dari filter. Kita memanfaatkan tools yang ada di filter. Setelah itu mengganti menggunakan layer style, diganti biar keluar efek baru gitu ya, pakai layer style. Nanti kalian juga bisa bereksplorasi, bisa mengedit juga untuk curve, hue and saturation, atau untuk kontrasnya juga bisa kalian edit. Nah, kira-kira untuk pertemuan sekarang untuk filter itu sampai di sini. Nanti tugas kalian adalah membuat image baru dari image yang saya kirim nanti. Kalian silahkan modifikasi menggunakan filter jadi apapun. Nanti silahkan kalian bikin. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Kita bertemu lagi minggu depan. Nanti tugasnya akan saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.